Kali ini kami akan menceritakan alur film yang sangat keren. Film ini berjudul Memory of Murder tahun 2011. Diangkat dari kisah nyata kasus pembunuhan berantai yang sangat menggemparkan di Korea Selatan. Kasus ini terjadi pada tahun 1986 sampai 1990. Kasus ini membuat seluruh wanita yang berada di Korea sangat ketakutan atas teror yang dilakukan oleh pelaku pembunuh berantai ini. Bahkan Presiden Korea Selatan mengumumkan bahwa para wanita untuk tidak diperbolehkan keluar pada malam hari dengan memakai baju berwarna merah. Karena korban dari pembunuhan berantai ini selalu wanita yang memakai baju berwarna merah dan selalu dilakukan pada malam hari. Bagaimana keseruannya? Apakah pembunuh berantai ini bisa ditangkap atau malah ia akan menerornya dan membunuh wanita lain demi memenuhi nafsu? Sebelum itu, like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Pada tahun 1986, di sebuah ladang persawahan, tepatnya di kota Gwasok, di sini kita diperlihatkan seorang detektif yang bernama Park Buman. Ternyata, detektif Park sedang melihat mayat seorang wanita yang ditemukan di sebuah gorong-gorong di area persawahan tersebut. Setelah itu, ia mulai menginterogasi beberapa orang yang dicurigai. Akan tetapi, karena tidak adanya bukti maupun saksi, penyelidikan itu sia-sia dan selalu menemui jalan yang buntu. Beberapa hari kemudian, ditemukan kembali mayat seorang wanita di sebuah area persawahan. Di sini, dia mendapatkan bukti, yaitu sebuah jejak kaki yang kemungkinan ditinggalkan oleh pelaku pembunuhan tersebut. Akan tetapi, karena banyaknya orang yang penasaran untuk melihat mayat tersebut, malah membuat TKP menjadi rusak dan diinjak-injak oleh anak kecil. Dan sialnya lagi, ada sebuah traktor yang tidak sengaja lewat dan melindas jejak yang ditemukan oleh detektif Park sebelumnya. Detektif pun mulai frustasi dengan kasus ini karena tidak adanya bukti yang ia temukan. Lalu dia pulang ke rumahnya dan bertemu dengan sang istri yang bernama Xiaolong. Lalu istrinya pun bercerita ke suaminya kalau ada rumor yang mengatakan bahwa Guangzhu, si anak pemilik restoran daging, adalah pembunuhnya. Ia adalah seorang disabilitas yang mempunyai bekas luka di wajahnya. Istrinya berkata bahwa ada seorang warga yang melihat Guangzhu sering mengikuti korban pembunuhan sebelumnya pada malam hari. Mendengar hal ini, tanpa banyak basa-basi, detektif Park pun langsung menangkap Guangzhu. Di sini, Park mencoba menginterogasi Guangzhu dengan cara memancing pembicaraannya mengenai wanita. Namun, di tengah interogasi yang serius, tiba-tiba datanglah rekan Park yang bernama Junko. Tanpa basa-basi, ia langsung menendang Guangzhu. Padahal mereka belum tahu pasti siapa pembunuh sebenarnya. Di suatu pagi, Park kedatangan rekan barunya yang bernama Taeyun. Di sini, Sersan Lee berkata bahwa detektif Taeyun datang secara sukarela untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Di saat Park menginterogasi Guangzhu untuk yang kesekian kalinya, Taeyun pun mulai mempelajari kasus ini. Karena Guangzhu tidak mengaku juga, akhirnya detektif Park mempunyai ide untuk mengajaknya ke hutan. Di sini, Park mulai memancing emosi Guangzhu dengan harapan ia terpengaruh dan bisa mengaku. Ketika Park mulai berbicara mengenai korban kedua yang ia ikuti oleh Guangzhu, sedangkan dengan sedikit paksaan, ia pun menjelaskan dengan detail bagaimana dia membunuh wanita tersebut. Dia bicara soal mencekik, lalu melucuti bajunya dan memakaikannya lagi. Meski kelihatan sudah mengaku, namun Taeyun tidak merasa yakin dengan pengakuan Guangzhu. Karena Guangzhu adalah seorang disabilitas dan ia sedikit agak gila, sehingga ia tetap mempelajari kasus tersebut hingga malam hari.
Keesokan harinya, di TKP, Park pun mengadakan reka adegan sekaligus diliput oleh jurnalis. Dengan bangganya, Park dan Sersan pun berfoto untuk keperluan wartawan. Namun, di sini detektif Taeyun merasa ada yang janggal. Taeyun menyadari kalau tangan Gwangju cacat dan ia berpikir Gwangju tidak mungkin dapat melakukan pembunuhan seperti mencekik dan sebagainya. Namun, kecurigaan ini belum cukup. Akhirnya, Gwangju pun tetap dibawa ke TKP. Sesampainya di TKP, ternyata keadaan malah menjadi kacau karena Gwangju melihat ayahnya dan berteriak histeris. Begitupun dengan sang ayah yang berteriak bahwa Gwangju telah dipaksa supaya mengaku. Di sini, kepolisian pun akhirnya terpojok dan langsung membawa Gwangju pergi lalu membebaskannya. Kegagalan Park dan kawan-kawannya ternyata membuat Sersan mereka dimutasi dan digantikan oleh Sersan yang bernama Sersan Dong. Di hari pertamanya, ia pun menyuruh detektif Park untuk menjelaskan sampai mana perkembangan investigasi pembunuhan ini. Namun, di sini, Dong kurang puas dengan kinerja yang dilakukan oleh Park, di mana ia hanya punya satu petunjuk penting yang baru ditemukan, yaitu kalau ternyata pembunuhan ini selalu terjadi sekitar jam 12 malam. Keesokan harinya, Dong pun mengajak semua detektif untuk menuju ke TKP pertama. Di sini, ia bertanya apakah ada kesamaan dari setiap korbannya, dan menurut detektif Taeyun, tersangka hanya beraksi ketika hujan dan ketika korbannya menggunakan baju merah. Dia juga berkata kalau ada korban ketiga yang belum mereka temukan, yaitu Hyun Sun. Di sini, Park tidak percaya dengan dugaan Taeyun. Ia berkata kalau Yusun lagi berada di luar kota. Namun, pemaparan Taeyun yang cukup masuk akal mulai dari data orang hilang, warna pakaian, sampai cuaca saat kejadian, membuat Sersan Dong mulai percaya. Apalagi, Taeyun sempat menebak soal lokasi korban ketiga ini. Dan benar saja, ternyata mereka menemukan korbannya. Setelah dibawa ke rumah sakit, mereka semua mulai menyadari kalau korban ini diikat dengan simpul yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Wajahnya juga ditutup dengan celana dalam milik si korban, serta di lehernya dicekik dengan barang-barang milik korban, dan semua itu sama yang dialami oleh korban-korban sebelumnya. Setelah kejadian itu, mereka pun sepakat untuk menjebak si pelaku, dan ketika hujan turun, mereka pun menugaskan seorang wanita yang berpakaian merah sebagai umpan. Namun, sayang sekali pelaku tidak muncul juga. Akhirnya, mereka berteduh di sebuah pos bersama dengan dua anak SMP yang kebetulan berteduh di sana. Sementara itu, di tempat lain, ada seorang wanita yang diminta untuk menjemput pacarnya. Di tengah perjalanan, ia pun mendengar siulan yang misterius. Dan hal ini membuat wanita mulai memperhatikan sekitarnya. Namun, dia tertangkap oleh si pembunuh tersebut. Dan keesokan harinya, wanita pun ditemukan tewas tak berdaya di sebuah ladang. Tetapi, ada yang berbeda di sini. Tidak seperti korban-korban sebelumnya yang memakai baju berwarna merah. Di sini, korban ternyata menggunakan baju warna lain. Akan tetapi, tetap saja para detektif menyimpulkan kalau pembunuhnya sama karena mulut korban disumpal celana dalam dan simpulnya juga sama dengan korban sebelumnya. Setelah kejadian itu, di sela-sela mereka berdiskusi, salah satu anggota di sana menemukan pola lain yang mengarah ke pelaku. Jadi, setiap pembunuhan terjadi, ternyata stasiun radio favoritnya selalu memutar lagu Sad Little yang di-request oleh seseorang. Dan dia berkata kalau tadi malam lagu itu sempat diputar bersamaan dengan kejadian pembunuhan. Dari info ini, detektif Park dan teman-temannya langsung ditugaskan untuk pergi ke stasiun radio dan menanyakan surat permintaan lagu dengan harapan bisa melacak dari mana surat itu berasal. Namun, pihak radio sudah membuang surat tersebut dan setelah dicari-cari, tetap saja mereka tidak menemukannya. Di suatu malam, Park berinisiatif untuk menyelidiki TKP yang terakhir bersama rekannya. Dan kebetulan juga Taeyun datang ke tempat ini dengan niat yang sama.
Beberapa saat kemudian, mereka melihat pria tak dikenal datang ke tempat itu dan melakukan onani dengan memandang sepasang pakaian dalam wanita yang ia bawa. Sontak, dari sini mereka bertiga langsung sigap menangkap pria ini, bahkan sampai terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Tak berselang lama, akhirnya pria misterius itu bisa ditangkap dan mereka langsung menginterogasinya. Di sini, pria ini mengaku kalau dirinya hanya ingin bercoli saja tanpa ada maksud lain karena istrinya memang sedang sakit dan tidak bisa memenuhi nafsunya. Namun, tentu saja para detektif tidak langsung mempercayainya. Keesokan harinya, publik semakin resah karena orang yang mereka tangkap adalah orang yang baik yang ditahan secara tidak resmi tanpa bukti apapun. Sama seperti Guangju sebelumnya, detektif Park memaksa pria ini untuk mengakui perbuatannya, yang sebenarnya ia tidak melakukannya. Namun karena keterpaksaan akhirnya pria ini menuruti permintaan detektif Park dengan mengikuti kronologi buatan dari detektif. Di sini, pria itu mencoba membela dirinya dengan berkata bahwa ada keanehan yang terjadi di sekitar sekolah di sana. Ada orang misterius yang banyak dibicarakan orang-orang. Tentu saja, hal ini membuat detektif Taeyun curiga dan bertanya mengenai hal tersebut. Pria ini langsung menjawab kalau warga desa semuanya sudah tahu kalau ada orang gila yang tinggal di toilet sekolah. Keesokan harinya, Taeyun langsung mengunjungi sekolah tersebut dan mulai bertanya kepada salah satu murid di sana. Ternyata, cerita pria sebelumnya adalah benar. Murid itu juga bercerita tentang wanita gila yang tinggal di toilet sekolahnya dan suka berkeliaran pada malam hari. Tak lama setelah itu, detektif pun langsung menuju ke toilet yang diceritakan oleh murid. Namun, bukannya orang gila yang ia temukan, dia malah bertemu dengan salah seorang guru di sekolah itu. Guru itu pun bercerita kalau dia sempat mendengar tangisan seorang wanita di toilet, dan tangisan itu ternyata berasal dari seorang wanita yang tinggal di bukit di dekat sekolah. Tak berselang lama, Taeyun pun datang bersama rekannya untuk menemui wanita tersebut. Ternyata wanita itu tidak gila sama sekali dan dia hanya trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya. Ternyata dia pernah mengalami korban dari si pembunuh berantai tersebut. Dia juga bercerita cara pelaku dalam menangkap dan mengikat korban sama persis seperti yang dialaminya dulu. Namun sayangnya dia tidak melihat jelas wajah si pelaku. Dia cuma berkata kalau tangan si pelaku yang pernah menangkapnya terasa sangat lembut seperti tangan seorang wanita. Mendengar hal ini, Taeyun pun kelihatannya semakin penasaran bercampur frustasi. Di sisi lain, Park masih berhadapan dengan pria yang mereka tangkap sebelumnya, yang kali ini telah digantung terbalik oleh mereka. Beberapa saat kemudian, Taeyun pun datang dan langsung mencek tangan si pria itu dan ternyata tidak lembut sama sekali. Di sini, Park merasa tersinggung karena Taeyun tiba-tiba menyuruhnya untuk melepaskan pria itu. Sampai terjadi perkelahian di antara mereka. Namun, perkelahian ini tidak berlangsung lama karena lagu dari Sad Letter tiba-tiba terdengar di radio dan saat itu kebetulan juga sedang hujan. Semua anggota pun mulai panik. Taeyun juga langsung menelpon pihak radio untuk menanyakan surat permintaan lagu tersebut. Sialnya, ia malah dianggap sebagai penelpon yang iseng. Sedangkan, sersan yang meminta bantuan juga tidak mendapatkan hasil, karena para anggota kepolisian lain sedang sibuk mengurusi demo di kota lain dan akibatnya, apa yang mereka takutkan ternyata benar. Keesokan harinya, seorang wanita telah ditemukan tewas dengan kondisi yang sama seperti korban sebelumnya. Saat di forensik, mereka menemukan sesuatu yang cukup janggal, yaitu di dalam kemaluan wanita ini ditemukan 9 potongan buah persik. Penemuan ini membuat Park dan Taeyun menjadi lemas, bahkan Park sempat merobek buku miliknya yang berisi kumpulan terduga pelaku pembunuhan. Di saat itu juga, anggota lain mengabari mereka dan berkata kalau dia sudah menemukan kartu pos orang yang kemarin merequest lagu Sad Letter. Dan orang itu bernama Park Hyun Kyu dan alamatnya juga tertera di sana.
Park dan Taeyun pun langsung pergi ke alamat tersebut dan bertemu dengan ibu kos yang memberitahukan kalau Yun sedang bekerja di suatu pabrik. Singkat cerita, mereka pun berhasil menangkap Yun dan langsung melakukan interogasi kepadanya. Hal yang pertama Taeyun lihat adalah tangannya, yang ternyata cocok seperti wanita sebelumnya katakan. Tangannya begitu halus sama seperti tangan seorang wanita. Mereka juga menanyakan kapan dia mulai tinggal di desa ini. Dan Yun pun menjawab pada bulan September, yang mana itu adalah bulan sebelum terjadi pembunuhan yang pertama. Mereka juga bertanya soal lagu Sad Letter dan Yun mengaku kalau ia sengaja merequest lagu tersebut kepada stasiun radio ketika hari sedang hujan. Yang lebih mencurigakan, dia tidak tahu soal lagu terakhir yang diputar di radio kemarin. Yang artinya berarti setelah dia mendengarkan lagu itu, dia pun pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Jadi dugaannya seperti itu. Suasana semakin memanas ketika Taeyun menunjukkan buah persik yang ditemukan di kemaluan korban yang terakhir. Di sini, Yun malah berteriak menyangkal kalau dia bukan pelakunya. Mendengar hal ini, Junko langsung terpancing emosinya dan langsung menendangnya. Akibatnya, Sersandong pun langsung melarang Junko untuk jangan pernah masuk lagi ke ruang interogasi. Sambil merasa frustasi, Taeyun pun mulai berencana untuk menangkap Yun dengan cara memaksanya untuk mengaku. Namun, di sini ia mengingat pengakuan yang dilakukan oleh tersangka pertama yaitu Gwangju, yang seorang disabilitas itu. Ia berpikir bagaimana Gwangju bisa menceritakan kejadian pembunuhan yang sangat detail. Sedangkan ia tahu bahwa Gwangju tidak mungkin melakukan itu karena Gwangju adalah seorang disabilitas. Dan tangannya juga cacat. Dan dia beranggapan bahwa Gwangju mungkin saja melihat kejadian pembunuhan sebenarnya dan mengetahui identitas dari si pembunuh tersebut. Dari sini, Park dan Taeyun pun tersadar kalau Gwangju adalah kunci satu-satunya saksi yang melihat jelas pelaku dan bagaimana kejadian itu. Mereka pun langsung menuju ke rumah Gwangju, namun mereka tidak menemukannya di sana. Malahan, Park menemukan Junko yang sedih setelah dimarahi oleh Sersandong. Orang yang berada di sana juga mengejek Junko karena ia adalah polisi yang tidak becus dan selalu menyiksa orang yang tidak bersalah. Karena tidak terima, Junko pun langsung menghajar orang yang sedang berada di sana. Di sini, Park tentu saja tidak diam, ia mencoba melerai perkelahian mereka. Di tengah-tengah kerusuhan, tiba-tiba Gwangju datang, tetapi tidak lama setelah itu ia langsung kabur. Karena ia tidak sengaja memukul Junko dengan sebuah kayu yang ternyata kayu itu terdapat paku yang akhirnya menancap di kaki Junko. Akhirnya, Park dan Taeyun pun langsung mengejar dan berhasil membujuknya untuk mengatakan apa yang ia lihat waktu kejadian tersebut. Namun, ketika Gwangju diperlihatkan foto Hyun, dia tidak langsung menjawabnya karena ayahnya tiba-tiba datang. Sang ayah beranggapan bahwa Gwangju sedang disiksa oleh Park dan Taeyun. Karena panik, Gwangju pun kabur lagi. Namun nahas, ia harus kehilangan nyawanya karena ditabrak oleh sebuah kereta. Hal ini pun menyisakan luka bagi detektif Park karena ia tidak sempat menyelamatkan Gwangju dari tabrakan itu. Pada akhirnya, tanpa ada bukti yang kuat, Hyun pun terus paksa dibebaskan. Namun, di saat hampir tidak ada harapan lagi, ternyata ada bekas sperma yang ditemukan di salah satu mayat korban. Dari sperma ini, DNA pelaku bisa diketahui dengan jelas. Namun, mereka harus mengirim sampel itu ke Amerika karena teknologi di sana belum memadai. Sementara itu, kaki Junko yang tertancap paku sebelumnya ternyata mengalami infeksi. Dan hal ini membuat kakinya harus diamputasi. Tentu saja Park sangat sedih. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran, mungkin ini adalah balasan untuknya yang tadinya sering menendang dan juga menyiksa orang-orang tak bersalah dengan kakinya. Di tempat lain, Taeyun yang masih curiga kepada Hyun, ia langsung mengintainya. Dan pada saat Hyun pergi, sayang sekali mobil Taeyun tidak bisa dinyalakan. Sesampainya di kantor, Taeyun pun berkata bahwa malam ini bisa saja akan ada korban lagi. Dan ternyata benar,
Keesokan harinya ditemukan ada korban lagi, yaitu seorang gadis yang masih duduk di sekolah SMP. Di sini, Taehyun merasa sangat bersalah karena tadi malam ia sempat kehilangan jejak Hyun. Ia juga ternyata mengenal korban itu yang ternyata adalah murid yang sempat bertemu di sekolah dengannya waktu itu. Tak berselang lama, Taehyun yang sedang emosi langsung pergi mengejar Hyun dan berniat hendak membunuhnya pada saat itu juga. Pada saat Taehyun hendak membunuh Hyun, tiba-tiba detektif Park datang sambil membawa hasil DNA dari Amerika. Dengan hati berdebar-debar, Taehyun pun membaca isi surat itu. Namun, Taehyun benar-benar terkejut ketika melihat hasilnya. Yang ternyata hasilnya menunjukkan kalau sperma tersebut tidak cocok dengan DNA milik Hyun. Tentu saja hal ini tidak bisa ia terima dan Taehyun berusaha menembak untuk kedua kalinya, namun dicegah oleh detektif Park. Sampai di sini, mereka berdua pun tidak ada pilihan lain selain membiarkannya bebas karena tidak adanya bukti. Dan kasus ini pun berakhir tanpa tersangka seorang pun. Sangat disayangkan, padahal petunjuk-petunjuk yang mereka temukan sudah mendekati ke arah pelakunya. Namun bukti DNA yang terakhir harusnya menjadi bukti yang paling penting, ternyata hasilnya tidak sepat. Pada akhirnya, di tahun 2019, sang pembunuh berhasil ditemukan setelah berpuluh-puluh tahun tidak tertangkap. Sang pembunuh ini bernama Lee Young-jun. Dia berumur 57 tahun. Dan saat ini ia menjalani hukuman seumur hidup di penjara Korea Selatan. Tersangka berhasil ditangkap karena pihak kepolisian berhasil mencocokkan DNA yang ditemukan di tubuh korban sebelumnya sama dengan DNA yang dimiliki oleh tersangka. Dan itulah akhir dari film Memory of Murder tahun 2011. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih.